Yang diperintahkan panjangkan sajadahmu, bukan panjangkan statusmu. Prakteknya ditumpahkan di Instagram, di Facebook, bikin vlog di YouTube, hanya untuk curhat saja. Dan ironinya dalam hal yang demikian tahu yang menyelesaikan Allah. Sekarang tambah bonus, aminkan ya. Ini hanya Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Catat ini ya. Dan saya belum pernah bagi dimanapun yang ini, yang versi lengkapnya. Kalau bisa dilakukan, bukan hanya dosa digugurkan. Tapi setiap hurufnya mempercepat terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada 2 surah di dalam Al-Quran yang bila 2 surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama. Kepanjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286. 2 ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Berdoa itu sesuai porsinya dan ikuti caranya Nabi. Kalau doanya formal dalam sholat dan diikat dengan gerakan, jangan kreatif. Ikuti seperti Nabi yang contohkan. Misal dalam sholat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Nanti ada 3 posisi atau sampai 4 posisi dalam sholat yang mempercepat terkabulnya doa. Posisi puncaknya sujud. Hadisnya sahih, "Inna ma aqrabal 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud doa." Keadaan terdekat antara hamba dengan Rabbnya adalah saat sujud, maka perbanyak doa saat sujud. Tangannya posisi sujud begini, menempel. Jadi enggak usah begini. Oke, begini. Nah, ini di luar sholat. Di luar sholat kalau berdoa tangan begini. Lihat baik-baik ya. Ini kitabnya agak banyak, bahasanya panjang, saya berikan yang simpelnya saja ya. Baik. Ini kan teman-teman telapak yang kanan, yang kiri ya. Padukan begini. Ya. Lalu setiap Anda kan pasti punya garis yang kanan dengan garis yang kiri. Ada kan? Itu membentuk keseimbangan. Oh, ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini ada sanadnya nih. Pertemukan 2 garis itu sehingga seimbang tangan ini. Tuh. Ini masalah sederhana tapi poinnya penting sekali. Sudah? Cara yang pertama begini. Ini di luar salat dan bukan dalam posisi saat istisqa, saat minta hujan. Begini. Sudah? Pertemukan. Lalu letakkan sejajar dengan dada di sini. Doa itu di sini. Jelas? Semakin kita memohon dengan lebih sangat, naikkan sedikit begini. Sudah? Kalau istisqa minta hujan agak lebih tinggi ke atas. Nah, ini cara mengangkat yang standar di sini untuk memohon. Jelas? Oke, jazakallah khair. Nah, orang ini dia mengangkat tangannya. Jadi melakukan perjalanan jauh, mengangkat tangannya, ya muddu yadaihi ilas sama. Orang yang berdoa dengan mengangkat tangan itu dijawab doanya oleh Allah lewat keterangan Nabi SAW, itu bisa kamakala 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak mengangkat tangan saat berdoa. Jadi Anda cuma sekedar doa dengan mengangkat begini, itu lebih cepat potensi dijawabnya dengan mengangkat doa.
Ada seorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang meminta kepada Allah dengan mengangkat tangan?" Atau kama qala. Lalu Nabi mengonfirmasi, bertanya balik, bagaimana kalau ada seseorang memohon kepada Anda dengan mengangkat tangannya? Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong, gitu kan? Di depan rumah Anda 1 jam begitu, Pak, tolong Pak. Kira-kira Anda beri atau tidak? Minimal kalau Anda nggak punya kemampuan, Anda referensikan atau beri sesuai kemampuan Anda kan? Angkat tangannya. Dia jawab, saya malu kalau nggak ngasih. Apa kata Nabi? Innallaha hayyun karimun. Allah itu lebih punya sifat peka untuk merasakan malu pada hambanya kalau dia tidak memberi ketika hambanya mengangkat kedua tangannya. Nah, nanti ada beda-beda posisi saat khatib Jumat misalnya 1 begini untuk khatib. Makmum mengangkat 2 tangan. Yang ketiga dia mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb. Asma'ul Husna. Doa yang dibuka dengan Al-Asma'ul Husna itu dijawab 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan doa yang langsung dimohonkan kepada Allah. Itu perintah. Tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria apa ujiannya? Diuji oleh Allah, hidup demikian lama sampai rambut memutih, fisiknya letih, istrinya divonis secara medis, maaf, monofos dan mandul. Kata medis gak mungkin punya keturunan. Maka beliau berdoa kepada Allah dan dalam doanya dimulai dengan Al-Asma'ul Husna. Sebelum sampai ke doa itu di Ali Imran ayat 38 sampai 39, buka dulu Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Ini perintah langsung dari Allah. Qulidullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Quran surah ke-7 ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Fad'u biha. Qulid Allah, kalau engkau punya masalah hambaku, dan tidak ada di dunia ini yang tidak punya masalah. Quran surah kedua ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai. Setiap yang hidup itu, aku pasti akan uji dengan masalah. Itu kata Allah. Jangan disimpan sampai di situ, teruskan. Bukan untuk membebani hambaku dengan masalah, tapi untuk menaikkan kualitas hidupnya sehingga menjadi lebih baik. Jadi ketika Allah titipkan masalah itu, bukan ingin membuat kita bermasalah. Tapi dengan masalah itu kita diuji supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Ini Anda yang kuliah di UPI di sini, ada ujian nggak? Ada. Untuk apa ujian itu diadakan? Supaya bisa melihat kualitas peningkatan ilmu Anda dari masuk sampai naik tingkat. Kalau nggak ada ujian, nggak kelihatan kualitasnya bertambah. Logikanya begitu. Dan tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi nggak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah. Karena rumusnya mengatakan hidup berbanding lurus dengan masalah. Yang hidup pasti punya masalah. Yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Karena orang yang tidak hidup, yang hilang masalahnya, selesai hidupnya. Baik. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Baik. Siapa yang ingin punya masalah? Alhamdulillah. Baik. Yang lain, wallahu a'lam. Nah, kulit Allah kalau sedang diuji masalah, kan yang ngasih siapa? Yang nitipkan siapa? Yang punya solusinya siapa? Kalau Anda tahu yang punya solusinya Allah, kenapa curhatnya bukan kepada Allah? Kan sudah dicontohkan di Quran, kalau punya masalah curhatin ke Allah. Quran surah 12 ayat 86, sejak era Nabi Yakub, masalah di rumah tangga, anak bermasalah curhatnya pada siapa? Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah, sesedih apapun, curhatnya Allah. Bentangkan sajadahmu, curhatkan dalam sujudmu, tingkatkan takwamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Quran surah 65 di akhir ayat yang kedua. Bentangkan sajadahmu, curhatkan, habiskan dalam sujudmu, keluarkan tangismu. Sehingga bebannya jadi ringan. Walaupun solusi belum datang, hatinya sudah tenang. Yang diperintahkan panjangkan sajadahmu, bukan panjangkan statusmu.
Kita sudah tahu ayatnya, paham ketentuannya, tapi kenapa prakteknya ditumpahkan di Instagram, di Facebook, bikin vlog di YouTube, hanya untuk curhat saja. Dan ironinya dalam hal yang demikian tahu yang menyelesaikan Allah. Sekarang tambah bonus, aminkan ya. Yang mengaminkan doa ini mudah-mudahan dihilangkan masalahnya. Puguma mana yang ada bermasalah kayaknya di dia. Itu gimana kumaha tuh ya teh? Paham? Curhatkan sama Allah. Nah bagaimana mintanya? Sebut namanya ya Allah. Awidur Rahman. Kalau kita ingin minta lebih cepat, minta dengan kelembutan Ar-Rahman. Rahman itu bisa disebut namanya ya Rahman, bisa cari cara mintanya yang paling lembut, yang menyentuh. Allah senang dengan kalimat yang menyentuh. Misal ya. Kembali ke Nabi Zakaria tadi. Al-Quran surah 3 ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba-hambamu itu telah menghukumi aku dan istriku tak akan mungkin punya keturunan. Sedangkan engkau yang maha pemberi tanpa punya batasan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang pemberianmu tak ada batasan. Mohon ya Allah anugerahkan keturunan dari sisimu saja ketika mereka mengatakan tidak mungkin itu punya. Sungguh engkau yang maha mendengar doaku ya Allah. Perhatikan, kalau kepada yang maha mendengar saja tidak terkabulkan, mohon tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi dan kepada siapa lagi aku mesti memohon. Itu dalam banget. Ya Allah, engkau perintahkan aku berikhtiar mencari kerja, aku lakukan. Engkau perintahkan mengeluarkan keringatku dengan cara yang halal, aku kerjakan ya Allah. Engkau perintahkan aku jauhi yang engkau larang, aku lakukan ya Allah. Sekarang aku telah berikhtiar dari sejak keluar, aku telah menunaikan sholat subuh seperti yang engkau maha mengetahuinya. Dan menjelang malam aku mengadukan bahkan di rumahmu ya Allah hanya untuk sesuap nasi bagi istri dan anakku dari yang halal itu. Aku telah melakukan apa yang kau perintahkan. Aku hanya memohon apa yang telah kau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar yang aku kerjakan sampai detik aku bersujud di hadapanmu di rumahmu ini belum kau kabulkan. Mohon tunjukkan kepadaku di malam ini ya Allah dengan cara apa lagi mesti aku memohon kepadamu. Minta. Pernah enggak begitu mintanya? Itu Rahman.